Oke, buat teman-teman yang sekarang masih menunggu kabar reformulasi seleksi P3K teknis tahun 2022 kemarin. Nah, ini ada kabar menarik dari Permenpan RB bahwasanya kabar reformulasi pengisian formasi yang kosong pada seleksi P3K teknis 2022 ini sudah keluar regulasinya dengan keluar Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Jadi ini kabar gembira ya buat teman-teman yang kemarin itu menduduki ranking 2 atau ranking 3 di formasi P3K teknis 2022. Nah, ini kita baca ya. Jadi keputusannya, kita langsung aja bahas keputusannya ya. Poin 1, ini optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022 ini dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi formasi yang kosong ini nanti akan diisi, sementara bagi formasi yang sudah terisi ini tidak bisa dilakukan reformulasi seperti itu. Kemudian keputusan yang kedua yaitu optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan P3K tahun 2022. Jadi ini berdasarkan nilai ambang batas ya, seleksi kompetensi teknis kemarin. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis bagaimana pada diktum kedua ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Jadi ini ada peluang yang nilai ambang batasnya ini rendah, ini masih bisa menduduki formasi jabatan yang kosong. Kita lihat di poin selanjutnya yaitu poin keempat, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi. Nah, ini tidak semua pelamar ini bisa menduduki formasi jabatan yang kosong ya. Yaitu yang pertama yang bisa mengisi peserta XTHK 2 dan B peserta non ASN. Nah, ini yang hanya bisa mengisi hanya dua kategori ini ya. Jadi bagi pelamar umum atau dari swasta ini tidak bisa mengisi formasi jabatan yang kosong. Nah, kita lihat di poin kelima yaitu peserta XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah XTHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Jadi baik teman-teman ini melamar di tempat teman-teman honor atau misalkan berbeda dari tempat teman-teman honor, ini masih bisa mengisi formasi jabatan yang kosong. Kemudian poin ke-6, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah peserta di luar XTHK 2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis 2022. Jadi peserta non-ASN sebagaimana diktum keempat adalah peserta di luar XTHK 2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada P3K teknis. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama. Pejabat tinggi pratama di sini yaitu minimal kepala dinas ya, pimpinan SKPD di instansi pemerintah tempat
pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSC-ASN saat pelamaran pada pengadaan P3K Teknis 2022. Kemudian ke-8, jadi ini yang pada poin ke-7, teman-teman nggak perlu ini ya, mengumpulkan bukti surat keterangan pengalaman bekerja lagi karena sudah diunggah pada saat pendaftaran kemarin. Kemudian yang ke-8, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberlakukan terlebih dahulu bagi tenaga X THK 2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas nilai kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Nah, ini poin penting. Jadi database THK X THK 2 ini database yang sangat lama ya. Jadi teman-teman mungkin yang sudah honor lebih dari 10 tahun ini masuk dalam tenaga X THK 2, tetapi pastikan teman-teman sudah masuk database-nya terlebih dahulu ya. Ke-9, dalam hal masih terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diktum ke-8 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jadi pelamar yang dari THK X2 ini nanti yang akan diutamakan terlebih dahulu untuk mengisi. Bila mana yang tenaga X2 itu nggak ada di formasi yang teman-teman pilih, berarti nanti akan diisi oleh tenaga non-ASN, pelamar dari pelamar non-ASN yang terdaftar dalam database non-ASN tersebut. Kemudian yang ke-10, bagi jabatan fungsional dosen, ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-8 dan diktum ke-9 diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtes seleksi. Oke, ini enggak terlalu penting ya yang ke-10 karena untuk dosen. Kemudian ke-11, dalam hal memperoleh nilai akhir yang sama, ini jika nanti sesama tenaga X THK 2 itu ada 2 orang yang mempunyai nilai yang sama, maka yang akan diambil adalah nilai kompetensi teknis yang tinggi. Kemudian jika nilai yang dimaksud pada A masih sama, maka pengisian kebutuhan berdasarkan nilai kumulatif kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi, dan seterusnya seperti ini. Kemudian poin ke-12, dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah setelah diberlakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-11, peserta dimaksud dalam diktum ke-5 dan diktum ke-6 dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi yang berbeda. Nah, ini sama dengan seleksi CPNS atau P3K kemarin ya. Jadi jika misalkan THK 2 dan non-ASN ini tidak memenuhi di formasi yang dilamar, maka bisa dialihkan. Misalkan saya melamar di kecamatan A, ternyata di kecamatan B itu ada yang kosong, ini nanti bisa mengisi seperti itu. Ke-13, dalam hal instansi pusat memberlakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan. Ini khusus untuk instansi pusat ya. Nah, ini baru tertanggal kemarin 2 Agustus 2023. Nah, kita tunggu kebijakan selanjutnya dari BKN, kebijakan petunjuk teknisnya seperti apa untuk reformulasi ini, untuk optimalisasi formasi jabatan yang kosong. Kita tunggu kabar selanjutnya. Oke, saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia.